Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Weli Winando, Epi Permatasari, Teja Sukmana, Sabrina Lubaba, Abdurrahman Wahyudin, Saifullah Yusuf, dan Pandita Intan Hartono Putri ingin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Akidah dan Masyarakat Madani. Yang pertama, akidah. Definisi akidah. Secara bahasa etimologi, akidah diambil dari kata al-aqdu yang berarti syadu atau pengikat. Arbabtu atau ikatan, al-isaku atau mengikat, ad-subut atau penetapan, al-ihkam atau penguatan. Akidah juga bermakna ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Secara istilah terminologi yang umum, akidah adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ada definisi lain, yaitu akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampur oleh keraguan dan kebimbangan. Pengertian akidah menurut para ahli. Pengertian akidah menurut Hasan al-Banna menjelaskan bahwa akidah adalah perkara yang harus dan wajib untuk diyakini oleh seorang. Hal tersebut menyangkut tentang tentraman hati dan jiwa dan tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya. Yang kedua, pengertian akidah menurut Imam Al-Ghazali. Beliau menerangkan bahwa akidah telah tumbuh dalam jiwa seseorang, maka orang tersebut akan merasa bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguasai seluruh alam semesta, dan semua yang ada di dalamnya hanyalah makhluk belaka. Pengertian akidah menurut Abdul Azzam. Menurut beliau, akidah merupakan iman dengan semua rukun-rukunnya. Yang dimaksud adalah rukun iman yang berjumlah 6 rukun, yaitu kepercayaan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, hari akhir, serta qadar dan qadar. Pengertian akidah menurut Ibnu Taimiyah. Dalam bukunya yang berjudul Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menerangkan bahwa akidah adalah suatu perkara dalam hati dan jiwa yang harus dibenarkan dan diluruskan agar menjadi tenang, tentram tanpa ada keraguan apapun di dalamnya. Pengertian akidah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Menurut beliau, akidah merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Semua kebenaran tersebut terpatri dalam hati manusia dan diyakini kesalihan secara pasti. Hal-hal yang dapat merusak akidah. 1. Syirik. Syirik adalah dosa yang tidak akan terampuni. Syirik menyekutukan Allah adalah hal yang harus dihilangkan. Yang kedua, tahayul. Tahayul merupakan cerita-cerita bohong tidak masuk akal, dihubungkan dengan akidah yang merupakan cerita dongeng-dongeng orang terdahulu. Yang ketiga, khurafat. Khurafat adalah merupakan suatu kepercayaan, yaitu percaya kepada yang gaib yang tidak berdasar. Tujuan akidah Islam. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dan kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni, pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Pengertian lain dari masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Mun'im 1994 mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Mahasin 1995 menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas Dei yang artinya kota ilahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban maju. Sejarah masyarakat madani dalam peradaban Islam. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani, yaitu pertama masyarakat Sabak, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surah Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.